Hello good people, hari ini saya mau membagikan pengalaman saya 6 tahun yang lalu ketika mengikuti dropship aja. Jadi gue kan dulu waktu pas covid-nya tuh gue bisnis online-nya jalan lancar. Setiap minggunya tuh dapat orderan, tapi salah satu platform itu dropship aja kan sebelumnya saya itu belum pernah ikut dropship aja tuh. Awalnya dari itu si Riko Huang tuh kan jualan buku, gue beli. Nah di buku itu tuh dia nawarin dropship aja. Nah karena saya lihat itu testimoninya bagus-bagus, akhirnya saya join di dropship aja. Tapi gue baru sadar, gue kan IT programmer, masa disuruh jualan custom gitu sih. Nah itu mah di luar bidang saya. Udah gitu harus mencapai target lagi. Kalau nggak mencapai target malah di-kick, dikeluarin dari grup. Beneran dah. Sumpah gua ikut dropship aja itu 1 tahun nyesel banget. Udah jualan gak laku, iklannya yang gue berikan ke platform sosial media buat pasarin produk dia juga gak jalan, gak works. Rugi 1 juta buat iklan. Udah gitu di-kick lagi dari grup kalau misalkan setiap hari itu nggak endorse, nggak iklan, nggak ngeluarin duit buat bayar iklan. Waduh, gue nyesel banget sumpah ikut ini bener. Gue ini salah satu testimoni yang gagal. Jadi yang diceritakan sama Riko Huang itu kan testimoni yang berhasil semua. Nah, gue ini salah satu testimoni yang gagal, yang gak berhasil di dropship aja karena kebetulan skill IT gue sama skill untuk berjualan di dropship aja itu gak selaras, gak nyambung, dan juga beda industri dengan kebutuhan gue. Gua mah bener dah, gua nyesel banget gua ikut dropship aja tuh. Kampret itu. Udah jualan casingnya gak laku dari dropship aja, malah disuruh jualan parfum, disuruh jualan pengharum ruangan, disuruh jualan pengharum kopi ya. Gue jualin kagak laku. Ternyata market gue itu gak cocok buat ikut dropship aja. Sumpah gue nyesel banget dah. Udah gitu pas desain casing HP, waduh gimana tuh ya. Gue cuma bisa itu desain yang ambil dari Google. Dulu kan 6 tahun yang lalu kan belum ada AI kayak sekarang bisa buat gambar secara otomatis. Waduh gue nyesel banget ikut gitu, ada bener dah. Sumpah gue nyesel banget gue. Untuk kalian yang bukan dari desain grafis, yang bukan dari jurusan multimedia atau jurusan desain gambar, ya jangan ikut inilah. Kalian bakal nyesel benar. Memang biaya pendaftarannya paling murah itu 100.000 cepet. Tapi biaya iklannya, biaya endorse itu bisa lebih dari 1 juta. Itu yang gak disebut di dropship aja itu. Sumpah gue nyesel banget gue. Makanya gue setelah 1 tahun itu, gue kan ikut dari akhir November tahun 2020 pas COVID sampai awal November tahun 2021. Gue langsung berhenti, langsung gue cut itu. Gue udah gak jualan lagi, dan juga gue juga udah keluar dari grup. Soalnya yang ditampilin testimoni berhasil, dapat omset banyak. Tokonya pasti coba dapat omset 10.000 aja belum tentu bisa. Malah cuma bisanya bakal uang doang. Beneran dah kampret itu dah. Sumpah dah. Nyebelin banget itu. Ini buat kalian-kalian yang mau ikut karena ada rayuan dapat omset banyak, dapat uang banyak, ya janganlah. Karena kan dari 100.000 dropshipper aja itu mungkin yang suksesnya paling cuma 10%-nya lah. Sisanya 90% itu gagal semua. Termasuk saya adalah salah satu member yang gagal, yang tidak berhasil di dropship aja. Karena itu biaya-biaya seperti marketing, biaya iklan, biaya endorse itu disembunyikan. Beneran gue nyesel banget ikut ginian. Nyebelin. Itu si dropship aja itu yang punyanya. Saran gua untuk kalian pemula, jangan tergiur dengan omset besar, dapat uang besar, karena itu bohongan. Dari 100.000
Dropshipper itu yang sukses ya paling cuma ya 10% atau bahkan 5%-nya. Ya paling cuma 1 dari 10 orang yang sukses, sisanya gagal semua, boncos. Duitnya nggak kembali.